kaki lima pengorbananmu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus juru selamat, kami ini milikmu. Terima kasih ya, Dek. Oke, baik. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum itu mau bertanya, siapa di sini yang pernah merasa sakit hati? Yang pernah merasa kecewa, putus asa? Nah, oke, turunkan tangannya. Nah, jadi kalau kalian sakit hati, apa yang kalian lakukan? Misalnya, kalian sakit hati, dimusuhi teman kalian berantem sama dia kan? Nah, jadi kalau udah kalian berantem, apa yang kalian lakukan? Atau kalian dia berdiam diri saja? Atau kalian mengampuninya? Ya itulah, mengampuni dia. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian lakukan? Diam-diam aja. Tidak diampuni kan? Diampuni. Baru selesaikan baik-baik. Oh ya. Oke, baik. Materi kita pada hari ini yaitu oke, bacakan sama-sama. 1, 2, 3 ya. Melayani Yesus dalam mengampuni sesama. Melayani Yesus dalam mengampuni sesama. Siapa tahu itu apa arti mengampuni? Ya, maafkan. Lalu mengampuni, memaafkan. Lalu memaafkan apa ini? Kesalahan. Lalu iya, kesalahan. Mengampuni itu artinya memaafkan seseorang dengan hati yang tulus dan membebaskan seseorang itu dari beban rasa bersalah. Nah, jadi jika ada teman-teman kalian atau kalian sendiri pun yang merasa ada misalnya permasalahan si hari ini sama si hari ini dari belajar mereka kan, sampaikan gitu kan, baru ini dia lebih tinggi nilainya daripada ini, otomatis misalnya kamu yang mencontoh dari dia, ternyata dia lebih rendah nilainya, kamu yang lebih tinggi, otomatis dia marah kan? Nah, dia marah, jadi kalian itu musuhan. Nah, jadi di sini artinya mengampuni, memaafkan seseorang dengan hati yang tulus. Nah, jika tadi kalian sudah berantem, nah kalian lepaskanlah itu, kalian buatlah saling memaafkan, dan kalian dengan hati yang tulus tanpa bersungguh-sungguh, tanpa hanya seperti itu saja, tapi memaafkannya dengan hati yang tulus, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Ya. Nah, pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat memperbaiki dan merekatkan kembali hubungan yang pernah rusak. Nah, Allah mengampuni manusia melalui Yesus Kristus dan memperbaiki hubungan yang rusak antara manusia dan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa kita harus mengampuni? Iya, benar sekali. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Siapa lagi? Mengapa kita harus mengampuni? Yang disuruh abang itunya mengampuni. Itunya? Iya. Siapa namanya dia? Nah, jadi sini mengapa kita harus mengampuni? Sama seperti kata Amelia tadi. Karena Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus telah lebih dahulu mengampuni kita umat yang berdosa, umat manusia, dari kesalahan kita dan menebusnya di kayu salib. Nah, maka kita sebagai manusia juga harus saling mengampuni dan memaafkan kesalahan yang telah diperbuat orang lain terhadap kita. Nah, selanjutnya, mengapa pengampunan penting? Nah, pengampunan penting yang pertama itu membebaskan kita dari beban. Nah, misalnya kalau kita sudah mengampuni, setiap kesalahan yang ada itu kan otomatis hilang dari beban kita.
dari pengampunan yang kita berikan kepada sesama. Nah, yang kedua, mengapa pengampunan penting? Yang kedua itu meningkatkan kesehatan mental. Nah, benar. Jadi jikalau kita sudah mengampuni, otomatis penyakit, stres, apapun yang ingin menghancurkan atau yang mendatangkan ke dalam tubuh kita ini otomatis hilang. Meningkatkan kesehatan mental, otomatis kehidupan kita, kesehatan kita akan semakin terjaga dengan kita mengampuni. Yang terakhir itu memperkuat hubungan. Nah, betul sekali. Tidak mungkin kalau kita sudah mengampuni, kita nggak mungkin jauh lagi. Pastinya kalau sudah mengampuni, otomatis hubungan kalian lebih dekat lagi kan, tidak rusak lagi. Nah, seperti itu. Itulah makanya mengapa pengampunan itu penting. Memang pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Benar kan? Cukup sulit untuk melakukan pengampunan. Makanya mereka sudah mengolok-olok kita, sudah menjelek-jelekkan kita, menjelek-jelekkan keluarga kita, menghina fisik kita, membilang kita bodoh lah, jelek lah, segala macam. Pastinya sulit. Siapa di sini yang mudah mengampuni? Mudah nggak mengampuni kak? Mudah nggak mengampuni bu? Bisa aja nih ya. Misalnya mereka dia disatukannya aku ya ampuni aja langsung. Siapa ada yang kayak gitu? Pastinya sulit. Pastinya berpikir, aduh gimana ini ya, gak mungkin dia sudah menjelek-jelekkan keluarga, menjelek-jelekkan orang tua, gak mungkin secepat itu langsung aku ampuni. Pastinya kita memikirkan dulu. Nah, tetapi di sini memang Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengampuni. Berapa banyak Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengampuni? Kali 7, iya, yang artinya tidak terbatas ya. Nah, tadi mengapa kita sulit untuk mengampuni? Ya karena tiap orang memiliki sifat yang egois atau kelakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar. Nah, jadi misalnya tadi itu ada masalah nih, ada 2 orang. Yang satu ini dia merasa dia yang paling benar, opininya, pendapatnya dia yang merasa paling benar, sedangkan temannya satu lagi itu tidak merasa benar. Jadi otomatis dia menyalahkan, enggak, aku yang benar, kamu yang salah, kamu aturannya yang seperti ini, aku yang benar. Nah, itulah kenyataannya pada dunia ini. Nah, ini tadi contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari mengapa dia marah pada kita, mengapa seseorang itu marah pada kita tanpa kita langsung menjudge mereka bahwa mereka yang salah, hanya kita yang benar. Nah, di sini pada kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan masalah orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam dan marah. Melainkan pengampunan itu tidak berarti menghapus masa lalu karena semua telah terjadi. Jadi dengan mengampuni seseorang dibebaskan dari beban kebencian, dan setelah kita membebaskan dosa-dosa tadi, setelah kita mengampuni teman-teman kita, otomatis kita terhindar dari segala dosa, segala kebencian-kebencian tadi, dan hidup kita pastinya akan merasa damai. Nah, dengan begitu langkah kita akan menjadi lebih cerah. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai. Nah, di sini Yesus menegaskan dalam ayat ini bahwa untuk bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita diminta untuk melakukan sebagaimana Tuhan sudah lakukan untuk kita. Salah satunya adalah mengampuni orang lain. Karena dengan itu Tuhan sendiri juga akan mengampuni dosa kita. Dan hal sebaliknya juga bisa terjadi kalau kita tidak mau mengampuni. Nah, ini maksudnya kita mau mengampuni teman-teman kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan terlepas dari siapapun itu, bahkan keluarga kita, teman dekat kita, siapapun itu, orang tua kita sekalipun, jika kita mau mengampuni mereka, Bapak kita pun di surga akan mengampuni kita. Nah, di sini tadi katakan kalau kita tidak mengampuni sesama kita, Bapak kita juga tidak mengampuni kita. Nah, makanya kita harus mengampuni sesama kita. Memang berat, tetapi itulah firman Tuhan yang mengajarkan kita harus mengampuni. Selanjutnya itu dalam Kolose 3 ayat 13. Di sini mengampuni artinya saling menanggung beban satu sama lain. Tidak semua orang akan berubah setelah menerima pengampunan. Ya benar.
misalnya kamu tadi udah diampuni dia, tapi tidak semua kamu langsung berubah terhadap apa yang telah kan tadi kamu mencontek dari dia kan. Nah, tidak mungkin kamu langsung berubah artinya seiring berjalannya waktu kamu akan melakukan hal yang sama. Tetapi mari diperbarui lagi dirinya, belajar, jangan menyontek tadi agar tidak ada perkelahian tadi, perselisihan tadi. Meladani Yesus dalam mengampuni sesama. Nah, Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang lain sebagaimana kita ingin diampuni Allah. Dalam Lukas 6 ayat 37 dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan maka kamu akan diampuni. Nah, di sini firman Tuhan sudah dengan jelas dikatakan jangan menghakimi. Saya mesti tahu apa arti jangan menghakimi. Jangan menghakimi. Nah, sama seperti yang tadi, jangan menghakimi itu, jangan langsung kamu yang salah, kamu yang membuat itu, semuanya itu salahmu. Bukan, itu ya balik ke dalam diri kita masing-masing. Kita periksa diri kita koreksi diri kita, apakah kita memang sudah benar-benar apa benar, kita koreksi apa yang sebenarnya terjadi dalam perselisihan tadi, biar tidak adanya dosa tadi. Jadi Yesus sendiri memberikan contoh yang luar biasa dalam mengampuni. Di kayu salib ketika ia sedang menanggung penderitaan yang luar biasa, ia berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di sini tertulis dalam Lukas 23 ayat 34. Ia mengampuni mereka yang menyiksanya, meskipun ia tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Nah, jadi jika ada teman-teman kalian tadi melakukan kesalahan sama kalian tadi, baik dia menghina keluarga kalian tadi, menghina fisik kalian, menghina segalanya lah, orang tua kalian juga, mau sebesar apapun kesalahan yang dia lontarkan terhadap kalian, nah marilah kita sama-sama belajar bahwa untuk mengampuni, karena tidak sia-sia itu untuk mengampuni adik-adik sekalian. Kalau kita mengampuni seperti yang tadi, mengapa penting mengampuni? Ya, yang pertama, kita meninggalkan rasa beban dari dalam diri kita. Kita meningkatkan kesehatan mental kita. Kita tidak mudah sakit, kita tidak mudah stres, tidak gampang stres. Nah, jadi sangat penting sekali untuk kita mengampuni sesama kita. Ini ada beberapa cara untuk meneladani Yesus dalam mengampuni. Yaitu yang pertama, berdoa meminta kekuatan untuk mengampuni. Apa tadi? Berdoa meminta kekuatan dalam mengampuni. Ya. Nah, di sini memang susah. Tadi kan dikatakan susah mengampuni. Nah, maka dari itu caranya itu yang pertama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan minta pertolongan daripada Tuhan agar kita boleh dapat mengampuni. Nah, yang kedua itu memulai dengan langkah kecil, yaitu melakukan sesuatu yang baik kepada mereka. Nah, ini memulai dengan hal yang kecil. Misalnya tadi kalian berantem. Nah, dengan kalian buat aja hal yang kecil yang membuat hati dia, dia baiknya ya. Ternyata dia senangnya, berarti pikiran yang berprasangka buruk selalu. Berarti aku yang selalu mau bilang pikirnya dia selalu selama ini jahat. Ternyata baiknya dia, pedulinya dia, pekanya dia terhadap teman-temannya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu bersikap ramah dan penuh kasih. Nah, ya betul, bersikap ramah dan penuh kasih. Kan tidak mungkin kalau kita memiliki kesalahan tadi nih, kalian tadi bertengkar. Tidak mungkin kalian terus-terusan bertengkar. Tidak mungkin kalian terus-terusan memandang itu dengan cara sinis. Nah, jadi kita harus bersikap ramah dan penuh kasih. Kita harus menunjukkan kasih kita. Kita harus menunjukkan sebagaimana kita ingin diampuni mereka tadi. Akan melaksanakan, kita akan membuat drama singkat tentang mengampuni. Di dalam kelas, Ayu dan Cinta duduk berhadapan. Suasana dalam keadaan geram. Ayu terlihat gelisah, terus memeriksa ponselnya. Cinta menatap Ayu dengan khawatir. Ayu, aku tahu Dewi akan cobalah untuk tenang. Jadi, kau bukan pada beda lagi. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Dia yang menghancurkan kepercayaan kita. Dia yang mencuri kita. Ayu, sudah tahu. Kita harus lupakan semuanya.
dan aku tahu, tapi kita sudah berteman lama. Kita sudah melewati banyak hal bersama. Dewi bukan hanya mitra dalam presentasi, dia juga sahabat kita. Aku tahu kau masalah, tapi Dewi sudah meminta maaf. Dia sudah menyesal. Minta maaf, itu semua hanya kata-kata. Kerugian yang kita alami tidak bisa diganti dengan kata maaf. Kita kehilangan kesempatan emas karena kami pernah berbagi banyak kenangan. Kami pernah bermimpi bersama untuk meraih kesuksesan. Tapi semua itu hancur seketika. Dia mengajarkan persahabatan kita demi ambisinya sendiri. Tapi ayo, kita bisa belajar dari pengalaman kita. Kita bisa menjadi lebih kuat. Kita bisa memperbaiki hubungan kita. Nah, kita bertiga bekerja sama untuk proyek di tahun lalu. Betapa senangnya kita salah bersama. Kita harus mengingatkan masa-masa itu ayo. Perbaiki? Hubungan apa yang mau diperbaiki? Dia telah mengkhianati kita. Dia telah menghancurkan persahabatan kita. Ayo, aku tahu kamu terluka. Tapi dendam ini hanya akan melukai dirimu sendiri. Ingatlah kata-kata Yesus. Ampunilah. Mudah dikatakan. Tapi apa yang Yesus tahu tentang kisahnya yang merasakan? Dia tak pernah mengalami pengkhianatan seperti itu. Aku sangat menyesal. Aku tidak bermaksud untuk menginjak kasih-kasih kalian. Aku hilaf. Hilaf, itu penjelasan yang terlalu mudah. Itu tidak bisa membenarkan perkataan. Dewi, ini masih sangat malam. Tapi aku harap kau bisa mengerti masalah. Aku mengerti, kamu pantas mendapatkan teman kalian. Tapi aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Masalah Dewi sangat berharga bagiku. Ayu terdiam, merenungkan hubungan mereka. Ia mengingat masa-masa indah saat mereka bertiga bersama. Saat Dewi dan Ayu saling mendukung dalam setiap langkah. Flashback. Adegan Ayu, Cinta dan Dewi bekerja sama untuk presentasi, saling membantu, tertawa bersama, berbagi harapan dan impian. Flashback berakhir. Ayu menghapus air matanya. Aku masih kesal, tapi aku mengerti bahwa kau kesal. Dan aku juga ingin melupakannya semua. Terima kasih Ayu, aku sangat bersyukur. Aku senang kalian sudah benar. Pengampunan itu penting sama-sama. Itu membebaskan kita dari beban masa lalu dan membuka jalan untuk masa depan yang baru. Persis sekali. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan rasa sakit dan amarah yang menghantui kita. Itu membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana. Aku belajar bahwa dendam hanya menyakiti diri sendiri. Pengampunan itu penting, bukan hanya untuk mereka yang menyakiti kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Persahabatan kita harus berbagi daripada sebuah presentasi. Kita harus belajar dari kesalahan ini dan membangun persahabatan yang lebih baik. Tadi kita sudah mendengarkan drama Benang yang Terputus. Nah, dari drama yang tadi, siapa yang bisa juga menyimpulkan apa sih yang terjadi tadi? Apa sih yang drama yang dilakukan teman-teman tadi? Apa sih intisari yang dilakukan teman-teman tadi? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Satu dua kata aja. Siapa yang bisa? Ya, kamu deh. Persahabatan yang kacau. Gimana? Persahabatan yang kacau. Iya, jadi persahabatan yang kacau itu berakhir bagaimana? Mereka kembali lagi. Iya, kembali lagi. Siapa lagi yang bisa? Ya. Iya. Nah, jadi tadi kan drama ceritanya itu mereka kan berantem. Si Dewi tadi kan berantem gara-gara presentasi. Nah, irilah si mereka ini. Nah, jadi datanglah si Cinta. Si Cinta inilah yang mendamaikan mereka. Dialah mendamaikan biar bagaimanalah persahabatan mereka kembali utuh. Nah, sini tadi dikatakan ada pengampunan itu penting, bukan hanya untuk mereka yang menyakiti kita, tapi juga untuk diri kita sendiri. Bukan pengampunan itu sangat penting. Nah, kayak tadi kan, jika ada masalah, nggak bisa kita selesaikan dengan cara baik-baik. Bisa kita kasih nasihat, kita kasih dukungan agar setiap persoalan tadi bisa dapat kembali utuh, bisa dapat kita hidup dengan damai. Nah, baik di sini Ibu akan kembali memberikan soal sebanyak 3 tentang jenis dalam toko Alkitab. Nah, nanti di situ setiap kelompok itu ketuanya aja atau per orang aja nanti mempresentasikan ke depan. Nah, itu nanti dipresentasikan bisa dari toko Alkitab, bisa dari pengalaman nyata, bisa dari mana saja. Yang intinya tentang mengampuni. Oke, baik, Ibu akan bagi ini kelompok 1, 2, dan 3. Ini kelompok 1, ini kelompok 3. Oke, Ibu kasih waktu selama
Aku baik sudah siap semuanya? Satu dah. Nomor satu dah. Nomor dua sudah tiga sudah baik. Kalau sudah selesai berarti sudah bisa presentasikan kan kelompok satu lah dulu. Kelompok satu mana? Oke, baik maju ya ke depan. Dibilang dulu itu tokoh Alkitab siapa dan pengalamannya yang paling kuat. Kisah Yusuf dalam kitab Kejadian adalah contoh yang sangat luar biasa. Yusuf adalah anak dan saudara-saudaranya cemburu padanya. Dia dihianati oleh saudara-saudaranya sendiri yang membunuhnya sebagai budak dan berbohong kepada ayah mereka bahwa Yusuf telah mati. Yusuf mengalami banyak cobaan dan penderitaan selama bertahun-tahun, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Akhirnya Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir. Ketika saudara-saudaranya datang kepada memohon bertemu karena terjadi kelaparan di tanah Kanaan, Yusuf memiliki kesempatan untuk membalas dendam atas apa yang telah mereka lakukan. Tetapi dia memilih untuk mengampuni mereka. Dia mengampuni mereka dan menunjukkan kebaikan hati kepada mereka. Kisah Yusuf menunjukkan bahwa pengampunan dapat membawa penyembuhan dan pemulihan, bahkan setelah pengkhianatan yang besar dan situasi yang sangat menyakitkan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu kawan. Yesus dan perempuan yang melahirkan nyawanya. Seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa di kota itu datang ke rumah seorang Farisi tempat Yesus sedang makan. Ia membawa toples minyak wangi dan menuangkan ke kaki Yesus sambil menangis dan mengusap kaki Yesus dengan rambutnya. Para Farisi mengkritik perempuan itu karena tindakannya, tetapi Yesus membela perempuan itu. Dia berkata, perempuan ini telah menunjukkan kasih yang besar kepadamu karena dia telah banyak berdosa, maka banyak pula kasihnya. Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus memahami bahwa orang yang telah berdosa seringkali memiliki kasih yang besar dan ingin menunjukkan kepada Tuhan. Kisah ini menunjukkan bagaimana Yesus menerima kasih seorang perempuan yang dianggap berdosa oleh masyarakat. Dia tidak menghakiminya karena masa lalunya, tetapi malah memuji kasih dan mengampuni dosanya. Ya, baik, terima kasih. Tangan kawan. Lanjut ke kelompok tiga. Kisah Yesus dan perempuan Samaria. Perempuan Samaria adalah seorang wanita yang memiliki masa lalu yang berdosa. Dia telah menikah 5 kali. Dan pria yang sekarang hidup bersamanya bukanlah suatu hidup. Dia merasa kotor. Ketika dia bertemu Yesus di situ, Yesus mengampuni dosanya dan menampung kepadanya airnya. Perempuan Samaria sangat terkesan dengan belas kasih Yesus. Yesus tidak mengampuni, dia tidak mengampuni, dia mengampuni. Dan itu mengenai seperti asal di padang gurun yang sini. Kalau kita tidak dipenuhi sukacita dan harapan baru, dia meninggalkan Tuhan bukan hanya dengan memiliki kesalahan, tapi dengan hati yang dipenuhi pengampunan dan kasih. Dia pernah untuk kata menceritakan kepada semua orang tentang Yesus. Kisah ini menunjukkan mengenai dengan waktu perempuan Samaria yang memiliki masalah yang buruk. Dia tidak melihat dosa perempuan itu, tapi melihat haus akan pengampunan. Pengampunan Yesus mengubah hidup perempuan Samaria. Dan dia menjadi nyata bahwa pengampunan dapat mengubah hidup seorang dan Terima kasih Ustaznya. Oke, baik. Tadi kan kita sudah mendengarkan drama, kita sudah mendengarkan juga tentang tokoh kita tentang mengampuni. Nah, jadi di sini Ibu mau bertanya, siapa yang boleh dapat menyimpulkan apa yang didapatnya pada hari ini mengenai tokoh Alkitab sama drama tadi? Misalnya, kayak tadi kan dibilangnya mengampuni itu penting, baru tentang persahabatan yang apa. Ayo, siapa lagi yang bisa? Sebelum kita masuk ke kesimpulan, apa yang bisa diambil dari dua cerita tadi? Mulai pertama tokoh Alkitab, baru drama tadi. Dari tokoh Alkitab tadi. Tadi kan ada tentang perempuan Samaria, ada tentang Yusuf. Apa yang bisa? Iya, pengampunan itu penting tanpa memandang latar belakang. Kan kesimpulan, nah jadi mengampuni adalah tindakan yang penting dan esensial bagi kehidupan rohani kita. Nah, ketika kita memilih untuk mengampuni, jadi di sini kita sudah meneladani Yesus dan kita membuka diri kita untuk menerima kasih dan pengampunan yang daripada Allah. Nah, meneladani Yesus dalam mengampuni sesama adalah tindakan yang mulia dan penuh kasih. Yesus mengajarkan bahwa mengampuni adalah tindakan yang membebaskan kita dari amarah, kebencian, dan dendam, dan memungkinkan kita untuk hidup dalam damai dan penuh kasih. Nah, di sini tadi kan dalam Alkitab terdapat banyak ayat yang menekankan pentingnya mengampuni. Yesus mengajarkan bahwa jika kita tidak mengampuni orang lain, maka Allah juga tidak mengampuni kita. Nah iya, kalau kita tidak mengampuni sesama kita, kita tidak memaafkan
memaafkan mereka atas kesalahan yang mereka perbuat, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Allah juga tidak akan berkenan dalam hidup kita. Allah juga tidak akan turut andil dalam setiap kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita. Nah, jadi di sini juga Yesus mengajarkan pentingnya mengampuni melalui perumpamaan dan tindakannya. Ia mencontohkan pengampunan dengan mengampuni perempuan yang berdosa dengan mencurahkan minyak mahal pada hatinya. Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus mengampuni orang lain sebanyak berapa kali tadi? 70 kali. Artinya, pintar-pintar ya semua di kelas ini. Oke, baik, jadi adik-adik demikian materi kita pada hari ini. Cepat kali yang mau diusirnya gurunya. Oke, baik, demikian materi kita tentang hari ini mengenai apa tadi? Mengenai Yesus dalam mengampuni sesama. Dari Yesus dalam mengampuni sesama. Nah, kita sebagai makhluk memang yang tidak dari setiap kesalahan dan dosa, kita mengampuni sesama kita, mengampuni keluarga kita, mengampuni teman-teman terdekat kita, bahkan mengampuni orang yang tidak kita kenal sekalipun. Jika memang mereka berbuat kesalahan kepada kita, maka kita mengampuni dengan cara apa tadi? Berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan. Supaya kalau kita tidak bisa mengampuni, kita memohon dulu kepada Tuhan. Tuhan, bantu aku untuk memaafkan temanku. Tuhan, bantu aku untuk memaafkan keluargaku. Tuhan, bantu aku untuk memaafkan orang yang bersalah kepadaku. Tuhan, dia sudah menjelek-jelekan aku, dia sudah menghina kami, keluarga kami. Tapi Tuhan yang menolong kami seperti itu. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita. Semoga di pertemuan selanjutnya kita boleh dapat berjumpa, dan tugasnya nanti Ibu share ke grup ya, supaya dikerjakan untuk minggu depan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Orang dulu lagi yang memimpin kita adalah doa. Sebelum kita buat bernyanyi dan berdoa. Ayo siapa? Ya, satu lagi. Satu lagi, Ibu tuh bilang dulu ya. Bisa itu lagunya? Ya, itu lagunya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya Bapak, kami telah selesai melakukan pembelajaran kami ya Bapak. Berkatilah pembelajaran kami ini ya Bapak. Bapak, banyak dosa yang kami perbuat sekali itu. Terima kasih Bapak. Amin. Terima kasih ya. Silakan dulu dari semua. Demikian ini kita bertemu adik-adik sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan berjumpa lagi ya. Oke, baik, demikian. Shalom. Shalom.